Kalau kita melihat pelayanan kesehatan, bidan itu merupakan bagian integral. Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, sehingga apa yang kita lakukan itu selalu ada yang dari atas bagaimana kita harus bekerja. Halo Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Masih bersama saya, Elsa Elning Tias. Tribuners, pada Tribun Topik kali ini kita akan membahas tentang IBI. IBI itu adalah Ikatan Bidan Indonesia. Kira-kira itu IBI ini visi misinya apa aja ya? Dan kira-kira kiprahnya di tengah masyarakat itu ada apa aja nih? Kegiatan-kegiatannya pun kayaknya bisa dikepoin nih Tribuners. Nah, untuk itu di Tribun Topik kali ini kita mengundang narasumber yang sangat cantik dan juga luar biasa nih Tribuners dari Ikatan Bidan Indonesia. Elsa perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah Elsa ada Ibu Istirohah SSIT BDMkes. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore Mbak Cantik. Aduh jadi nervous deh dia ngomongin cantik. Ibu yang cantik loh. Ini wow. You look amazing. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di Tribun Topik kali ini, Ibu. Gimana ini hari ini, sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga Mbak Cantik ya, sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Aduh, senangnya didoain Tribuners. Alhamdulillah. Baik Bu, kita mau bertanya-tanya seputar IBI nih Bu. Boleh nggak nih kira-kira? Boleh sekali. Wih, akhirnya ada kesempatan buat ngepoin tentang IBI nih Tribuners, Ikatan Bidan Indonesia. Wih, keren banget. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu Bu, soalnya kayaknya tak kenal maka tak sayang nih. Boleh Begitu perkenalan ya. dulu. Baik. Bagi semua masyarakat ya, nama saya izin perkenalkan Istirohah. Saya bertempat tinggal di Jalan Purian Jasmoro, Blok Bravo 10 nomor 10, dan saat ini bergabung dengan teman-teman untuk Ikatan Bidan Indonesia cabang Kota Semarang. Saya di sini ditemani oleh Ibu Neni selaku sekretaris Ikatan Bidan Indonesia cabang Kota Semarang. Oh baik. Ini kalau Ibu Istirohah di IBI sudah lama atau bagaimana? Kalau bergabung dengan IBI sejak di Rumah Sakit Karyadi, kebetulan saya bekerja di Rumah Sakit Karyadi, itu sudah lama sekali ya, sejak tahun, karena saya ikut menjadi bidan itu sudah sejak tahun 1989. Oh cukup lama ya Ibu, Iya, luar tapi biasa. bergabung dengan IBI-nya ya sudah 25 tahun yang lalu. Oh cukup lama Ya, ya. cukup Wah. lama. Begitu masuk, kita udah masuk di organisasi juga. Oh keren dan langgeng sampai Langgeng, sekarang. iya. Wah luar biasa sekali Ibu. Mungkin Tribuners ada yang masih penasaran ini IBI itu apa itu Bu? Baik. Mungkin boleh dijelaskan? Iya, IBI itu Ikatan Bidan Indonesia ya, yang berdiri sejak tanggal 24 ya, 24 Juni 1951, yang pada saat itu penyelenggaraannya di Jakarta ada pada Kongres ICM ya, International Confederation Midwife ya, di Jakarta. Dan IBI itu kalau di Indonesia itu ada 37 provinsi dan ada 35 kabupaten kota ya. Dan kalau di rantingnya seperti di cabangnya itu ada 6 ranting kalau di Kota Semarang. Gitu ya. Ada ranting Semarang Timur, Semarang Barat, Semarang Selatan ya. Kemudian ada ranting Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang, ranting RSWN gitu ya, ranting Rumah Sakit Tugu. Oh oke. Ya. Cukup banyak ya dan Cukup tersebar. banyak. Dan anggota kita yang Kota Semarang ini ada sekitar kurang lebih 1.500 anggota Ikatan Bidan yang bekerja baik di rumah sakit, di puskesmas, dan di PMB, praktek mandiri bidan. Banyak sekali ya Ibu. Banyak, ternyata. lumayan. Wah, keren banget. Ada 1.500 Tribuners ternyata. 1.500, Itu iya. baru di satu wilayah aja Tribuners. Wah, gimana se Indonesia Raya ya? Pasti banyak sekali ya Bu. Iya. Baik. Kemudian ingin menanyakan juga Bu tentang visi dan misi IBI itu apa ini Bu?
Ya, kalau kita visi IB tentunya menjadi organisasi ya yang di mana organisasi profesi IB yang handal, tentunya yang berkarakter itu ya bidan harus bisa dikatakan sebagai pengayom masyarakat, berkarakter ramah, santun, sopan gitu ya. Kemudian dan profesional, bekerja sesuai dengan profesi kita secara profesional, sesuai dengan standar operasional prosedur, sesuai dengan standar pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan itu adalah pelayanan yang profesional dan berkualitas tentunya. Wah, keren banget. Sangat menyeluruh ternyata Tribuners untuk visi dan misinya. Dan juga ini salut banget untuk IB. Dan ini menunjang kesehatan dan juga ilmu kedokteran seperti itu ya. Jadi bidan berkolaborasi bisa dibilang seperti itu ya. Baik, luar biasa sekali Bu. Kemudian ingin menanyakan juga Bu, mengenai kalau di IB itu kegiatannya apa saja Bu? Iya. Kegiatannya karena tentunya kalau di misinya tadi kan visinya misinya ya tentunya untuk meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan mutu pendidikan bidan, kemudian dan tidak lupa adalah bekerja sama dengan stakeholder, karena bidan itu tidak bisa bekerja sendiri juga, karena harus bekerja sama dengan stakeholder, karena keberhasilan pelayanan itu semata-mata bukan hanya dari bidan, karena kita adalah kalau kita melihat pelayanan kesehatan, bidan itu merupakan bagian integral, pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, sehingga apa yang kita lakukan itu selalu ada yang dari atas, bagaimana kita harus bekerja. Tentunya saat ini ya pemerintah itu upayanya adalah meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, percepatan peningkatan gizi dan penurunan stunting. Nah ini menjadikan seorang bidan itu harus mau dan mampu untuk melakukan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Nah ini kita nggak bisa bekerja sendiri, tentunya ada stakeholder lain ya, seperti dinas terkait, seperti dinas kesehatan, kemudian Disdal Dukcapil, BKKBN, kayak kemudian dan juga tidak lupa kita memberdayakan masyarakat ya, karena masyarakat itu dari masyarakat itu. Jadi kita dari masyarakat, kita bekerja sama juga dengan masyarakat untuk menjadikan masyarakat itu sendiri sehat ya, supaya sehat. Terutama kalau bidan itu tadi kan di peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, sekarang yang diutamakan adalah pelayanan preventif dan promotif, bukan kuratif. Walaupun kalau sudah kuratif, sudah sakit, tentunya bidan juga harus bisa berkolaborasi dengan para profesi lain, dan tujuannya adalah untuk supaya semua masyarakat sehat, terutama wanita nih. Kalau bidan memang makanya dikatakan bidan itu adalah sahabat perempuan gitu ya, karena bagaimana nanti pemberdayaan perempuan itu untuk menjadi supaya sehat, nah itu harus bisa bekerja sama dengan kita juga bekerja sama dengan stakeholder. Luar biasa, gitu. Keren. Ini wanita-wanita tangguh seperti itu ya. Wah ini keren banget. Bekerja sama juga dengan lembaga ataupun instansi terkait seperti itu, Bu. Kalau di upaya preventif dan promotifnya adalah promotifnya di mana kita bersosialisasi di masyarakat untuk satu upaya untuk keluarga berencana, kemudian ada IVA atau deteksi dini kanker serviks melalui IVA. IVA itu infeksi visual acetate. Ini upaya preventifnya kita supaya tidak menjadi kuratif. Karena kalau sudah menjadi kanker ya kita susah lagi ya. Betul. Pemerintah juga mungkin BPJS-nya juga akan rugi juga ya. Betul. Kalau semua pasien itu sakit. Bayangkan kalau semua masyarakat sakit kanker yang membutuhkan pengobatan, obat-obat
kemoterapi itu kan mahal. Betul. Ya, kemudian KB juga itu yang harus kita tingkatkan karena dengan keluarga berencana kita bisa mengatur kehamilan. Jadi benar-benar hamil itu adalah hamil yang diinginkan, direncanakan. Nah, itu harus mulai terdampingi sejak remaja. Ya, bukan hanya melahirkan bayinya gitu, enggak ya. Dari mulai remaja supaya gizi ibunya baik itu sudah harus didampingi oleh bidan gitu. Betul. Ya. Bidan harus ada di lini bawah juga untuk bisa mendampingi. Dan saat ini juga pemerintah itu mengupayakan ada pendampingan keluarga. Di dalamnya ada bidan. Gitu. Baik. Wah, ini menyeluruh dan semua generasi terkena dampaknya dan ada antisipasinya juga ternyata Tribuners, mencegah hal-hal atau mungkin masalah kesehatan seperti itu Bu. Luar biasa sekali. Ternyata bukan pekerjaan yang sepele seperti itu ya. Maksudnya ini sangat effortnya yang sangat perlu banyak, dan juga ternyata Tribuners bidan itu bukan sekadar di rumah sakit aja, tapi juga di ranah keluarga pun juga berperan seperti itu ya. Justru di upaya preventif dan promotifnya itu ada bukan di rumah sakit, tetapi di komunitas, di bawah, di masyarakat kita. Mungkin pada saat PKK sosialisasinya, preventifnya nanti pada saat ada kegiatan sosialnya banyak loh kita. Jadi bersama dengan BKKBN itu kita mengupayakan ada KB keliling ya, pakai yang mobil. Itu juga mungkin ini program juga supaya kita bisa jangan sampai ada masyarakat yang hamil tapi tidak diinginkan. Nah itu upayanya sampai ke sana. Menjangkaunya banyak sekali ternyata Tribuners, luar biasa sekali. Untuk bidan di luar sana keren banget, salut sekali. Baik, ngomong-ngomong soal organisasi dan instansi yang terkait dengan IBI nih Bu. IBI itu ternyata berada di bawah naungan GOW, betul atau tidak ini Bu? Iya, jadi kita memang bekerja sama ya. Kita ikut bekerja sama dengan GOW, Gabungan Organisasi Wanita itu karena di GOW itu memiliki visi dan misi yang tinggi juga. Jadi di visinya GOW itu kan sebagai supaya bisa mendukung atau menjadikan kemajuan bangsa gitu ya. Jadi kemajuan bangsa itu dari visi-visinya dari GOW, sehingga kalau kita itu bergabung dengan GOW itu menjadi satu kekuatan gitu ya. Jadi kalau yang baik itu ya bekerja yang baik itu adalah bekerja sama. Jadi dari GOW itu kan bukan hanya kita saja, bukan hanya IBI saja, tetapi ada organisasi-organisasi lain yang tergabung di sana yang tentunya semakin menambah kekuatan GOW itu untuk pemberdayaan perempuan dengan GOW ini semakin menambah bekerja samanya semakin kuat sehingga tercapainya pembangunan kesehatan, mungkin bukan hanya kesehatan saja ya, pembangunan keseluruhan bangsa Indonesia juga didukung itu gitu ya. Cuman kalau di kami kan kita IBI, jadi wilayahnya adalah kesehatan. Tapi GOW itu juga ada agama, nanti bergabung dengan agama dari profesi lain gitu juga ada ya. Jadi sehingga bersama-sama. Cuman kalau bergabung dengan kita nih keuntungannya kita juga bisa disemangati juga oleh teman-teman yang lain, profesi-profesi lain yang tergabung dalam GOW. Jadi semakin bersatu perempuan Indonesia untuk menyehatkan perempuan Indonesia dan sehingga bisa mendukung pemerintah untuk menjadi semakin kuat ekonominya barangkali, walaupun tidak semata-mata tetapi sangat mendukung itu karena kalau perempuan ibu sehat ya itu kan bisa merawat anak. Ya bisa coba ibunya sakit ya kan ekonominya juga turun kan untuk pengobatan dan lain sebagainya. Nah itu jadi GOW ini juga luar biasa ya. Jadi menyatukan semua organisasi profesi, organisasi wanita untuk menjadi kesatuan seperti untuk memperjuangkan Kartini Indonesia kan gitu ya. Keren, ini sangat menyeluruh Tribuners dan juga ini perempuan-perempuan tangguh bersatu seperti itu ya. Luar biasa sekali Ibu. Kemudian kalau boleh tahu sejak kapan IBI bergabung dengan GOW ini Bu? Iya.
Bergabungnya IBI tuh saya masuk ke mana? Masuk ke organisasi itu sudah bergabung ya. Kurang lebih 20 tahun yang lalu. Wah, cukup lama ya. Lama sekali. Jadi saya masuk menjadi ketua IBI Kota Semarang ini sudah bergabung dengan GOW sudah lama. Oh iya, 2 dekade gitu ya, lebih malah kemungkinan. Wow, panjang umur, langgeng terus, keren. Amin. Amin. Ini sangat inspiring ya Tribuners. Ternyata organisasi ini selain menguatkan berbagai lini, tapi ternyata juga sangat erat gitu loh. Maksudnya bekerja sama dan juga memberikan impact atau dampak yang positif di tengah masyarakat. Saling memberikan masukan ya, saling memberikan masukan. Jadi GOW juga kita berikan masukan, GOW juga memberikan masukan ke kita, GOW juga memberikan seperti kemarin ada bagaimana mencegah korupsi dari perempuan, dari seorang ibu rumah tangga SPAK ya, itu juga GOW-nya ke kita gitu ya, ke organisasi kita memberikan masukan gitu lah ya, saling membantu lah. Rukun komunikasinya pun juga berjalan Tribuners, luar biasa sekali. Ya, ternyata GOW dan IBI itu, wah kolaborasinya sangat cantik Tribuners, dan ini menyatukan perempuan-perempuan tangguh seperti itu, Bu. Betul. Keren banget ini. Kita mau menanyakan lagi Bu seputar IBI. Kalau di IBI itu kira-kira ada berapa anggotanya Bu? Terlebih yang ada di IBI Kota Semarang, Iya. Kalau di IBI Kota Semarang sendiri ada sekitar 1.500 ya anggota IBI gitu ya, yang tergabung dengan Ikatan Bidan Indonesia. Di Kota Semarang ya. Itu baru di Kota Semarang aja ya. Kota Semarang ya. Udah 1.500, agak banyak ya Tribuners, cukup banyak malah. Oke. Kalau misalnya ada yang tertarik untuk bergabung ke IBI, mungkin bisa diceritakan bagaimana caranya atau mungkin ada proses tertentu, Ibu? Iya. Jadi kalau mau masuk ke anggota IBI tentunya harus lulus dulu sekolah sebagai sekolah bidan ya. Lulus kemudian menjadi untuk memiliki KTA harus mendaftar KTA. Sebelum mendaftar KTA juga harus mendaftar ke ranting. Ya, ke ranting mau di mana tempat tinggalnya gitu ya. Kalau sesuai dengan tempat tinggalnya, kalau seorang bidan yang bekerja di rumah sakit Karyadi, nah ya itu ya kan berarti di Kota Semarang ya, di mana, di wilayah mana gitu ya, misalnya Semarang Barat gitu ya. Nah itu dari rantingnya Semarang Barat, kemudian mendaftar ke cabang. Nanti cabang kita daftarkan ke Jawa Tengah, baru nanti ngeling ke pusat gitu ya. Sekarang sistemnya online. Online ya. Iya, jadi tapi tetap melalui rekomendasi dari ranting, cabang, PD dan ke Indonesia, ke IBI pusat gitu ya. Ternyata sudah dipermudah dengan lewat online, ternyata bisa ya seperti itu. Tapi tetap harus diketahui oleh masing-masing IBI di ranting maupun di cabang. Betul. Dan ada surat rekomendasinya seperti itu. Begitu. Dicatat Tribuners, siapa tahu ada yang berminat untuk join ke IBI, boleh banget ini ya Bu. Boleh sekali. Ada minimal usianya kah atau gimana ini Bu? Nggak ada minimal usia. Kalau memang ingin bergabung dengan IBI ya biasanya begitu lulus gitu langsung pada mendaftar gitu. Baik. Boleh tuh Tribuners yang baru aja lulus, siapa tahu pengen join IBI bisa langsung daftar aja Tribuners. Baik, mungkin mau menanyakan juga soal alamat kantornya IBI di Semarang, ada di mana Ibu? Alamat kantor IBI di Kota Semarang itu ada di Jalan Sendang Gua Baru, nomor Gang 5 nomor 44C. Baik, Sendang Guo boleh nih kapan-kapan main ke sana ya. Terbuka kan, boleh ini main ke sana. Sangat terbuka, senang sekali. Menyenangkan sekali. Nanti kita jalan-jalan IBI, lihat IBI itu seperti apa khususnya di Kota Semarang ya Tribuners. Baik, mungkin ada juga sosial medianya Ibu yang siapa tahu kalau Tribuners belum sempat mampir, jadi bisa kepo. Jadi ada di Instagram. Ada di Instagram. Baik. Instagram IBI Kota Semarang. @IBI Kota Semarang. Oke. Boleh nih nanti langsung stalking IBI Kota Semarang, ada apa aja Tribuners, apalagi yang berminat buat join ke IBI, boleh banget. Baik, ini sudah mendekati penghujung acara Ibu. Mungkin ada pesan tertentu yang ingin disampaikan untuk Tribuners, monggo. Iya, untuk Tribuners ya.
Mudah-mudahan kita semua saat ini dalam kondisi sehat ya. Amin. Salam buat Tribuners, salam sehat bahagia bersama Ikatan Bidan Indonesia Kota Semarang dan GOW Kota Semarang ya. Untuk bersama-sama memberdayakan perempuan, bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan stakeholder, kita tingkatkan upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi dan KB, juga peningkatan gizi dan penurunan stunting, bekerja sama dengan GOW dan IBI Kota Semarang. Semoga semua masyarakat khususnya perempuan di Kota Semarang dapat sehat ya, mensejahterakan keluarga juga gitu ya. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Ibu Istiroha atas penyampaiannya tentang IBI, kemudian perkenalannya juga tentang IBI. Jadi lebih tahu mengenai IBI itu apa sih, dan khususnya di Kota Semarang gimana caranya daftar untuk ke IBI, dan mungkin kiprahnya IBI di Kota Semarang itu seperti apa. Semoga event dan segala upaya yang dilaksanakan oleh IBI lancar untuk kedepannya nggih Bu. Amin. Amin, amin, amin. Dan untuk Ibu Istiroha semoga sehat selalu nggih Bu. Amin. Dan cantik selalu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih juga dengan Mbak Cantik. Iya, Mbak Elsa. Mbak Elsa. Iya, terima kasih banyak. Aduh, jadi malu deh. Terima kasih banyak Ibu. Jangan kapok-kapok main ke Tribun Jateng nggih. Senang sekali. Ya, seandainya diundang ya lebih senang lagi. Siap. Terima kasih banyak Ibu. Ya, baik. Terima kasih juga. Gitu. Ya, baik Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik lainnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.